Puji Tuhan, kita hari ini bisa kembali ketemu bersama-sama melalui renungan pagi, dan kami ucapkan selamat pagi kepada seluruh sidang jemaat, dan kita berterima kasih kepada Tuhan Allah kita yang sangat luar biasa. Tidak terasa, kita sudah hampir 1 tahun menghadapi COVID-19. Dan sebelum kita masuk ke dalam renungan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kalau kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah kami pada pagi hari ini, kami ingin mendengar sedikit renungan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara pada pagi hari ini Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami, supaya firman yang kami dengar pada saat ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami menghadapi keadaan-keadaan dunia saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah begitu luar biasa kalau pada hari ini dalam keadaan sehat, dan saya yakin seluruh sidang jemaat yang mendengar renungan pagi pada saat ini juga dalam keadaan sehat. Tidak terasa kita sudah 1 tahun menghadapi COVID-19 dengan begitu luar biasa. Tetapi saat ini saya ingin membawakan renungan kebenaran firman Tuhan, ya, sesuai dengan Galatia 5 ayat 22 mengenai buah-buah roh. Salah satunya ialah kesabaran. Saat sekaranglah kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, diminta untuk bersabar. Karena apa? Karena kita sudah merubah kepada keadaan yang berbeda dengan dulu-dulu. Ya, kita dulu mungkin berkumpul mudah, berkunjung ke sana kemari mudah. Sekarang kita semua harus melalui protokol kesehatan. Kita ingat 3M, memakai masker, kita harus menjaga jarak, mencuci tangan. Ini satu perubahan budaya yang sangat luar biasa. Tapi saya percaya bahwa anak-anak Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena disinilah firman Allah mengingatkan kepada kita. Kita harus tetap bersabar menghadapi keadaan dunia yang saat ini. Kita akan baca satu firman Allah di dalam Kisah Rasul, dalam 2 Korintus 6 ayat 4. Rasul Paulus mengatakan, dan firman-Nya sebagai berikut. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Di sini kita sebagai sekerja Allah, sebagai anak-anak Tuhan, firman Allah katakan kita harus menahan dengan penuh kesabaran. Apapun keadaan kita, penderitaan, kesesakan, kesukaran, Tuhan meminta kepada saudara dan saya, kita harus sabar. Saat inilah menjadi satu hal yang sangat penting. Sebagai teman-teman sekerja, Allah, Rasul Paulus menasihatkan supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia. Karena apa? Karena kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Oleh karena itu kita harus bersabar di hadapan Tuhan. Kita bersabar di dalam menanti kedatangan Tuhan. Ada 2 hal penting nasihat pada pagi hari ini. Yang pertama, dalam kita menghadapi keadaan kondisi saat ini, saya tahu ekonomi begitu luar biasa, keadaan resesi, bahkan ancaman penyakit ini terus selalu menghadapi kita. Tapi firman Allah katakan pada pagi hari ini dalam renungan firman Allah, kesabaran kita inilah yang menjadikan kita semakin hari semakin kuat. Yang pertama 2 hal penting yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 9. Di sana dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu.
Kalau kita baca firman Allah ini, pesan yang pertama kepada kita dan sidang jemaat, jangan bersungut-sungut. Kita diminta sabar. Kita harus sabar menghadapi keadaan yang sekarang ini. Tidak terasa kita 1 tahun menghadapi COVID-19. Saya tidak tahu keberadaan saudara. Mungkin ada yang di PHK. Mungkin usahanya turun. Bahkan mereka juga kondisinya usahanya tutup. Atau apapun juga. Tetapi firman Allah mengingatkan kita pada pagi hari ini. Kesabaran saudara diminta kepada Tuhan. Dan pada saat kita menanti kesabaran ini, firman Allah katakan, jangan bersungut-sungut. Haleluya. Bahwa kita diminta oleh Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 9. Supaya kita jangan bersungut-sungut. Karena apa? Jangan sampai kita mempersalahkan keadaan. Mempersalahkan orang lain. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak menghukum kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan memberkati saudara. Dan saya yakin sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau kita membaca di dalam Yakobus 5 ayat 12, di sana dikatakan, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga, maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Yang kedua, saudara, ketika keadaan menekan menghimpit kita, jangan kita bersumpah, apalagi bersumpah demi sorga. Allah tidak menghendaki saudara dan saya kita bersumpah kepada hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak kena hukuman. Oleh karena itu, saudara, ada beberapa hal di dalam kita menanti dan berharap. Kalau kita baca di dalam Roma 12 ayat 12, di sana dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa kepada Tuhan. Inilah kunci sebagai anak Tuhan yang bersabar kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, firman Allah katakan 2 hal penting. Jangan bersungut-sungut. Dan kedua, jangan bersumpah, supaya saudara sebagai sidang jamaat dalam menantikan pertolongan Tuhan, dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita tidak berdosa kepada Tuhan dan berkat Allah akan menyertai saudara. Oleh karena itu firman Allah katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan selalu bertekun di dalam doa. Haleluya. Saya yakin sidang jemaat pasti diberkati oleh Tuhan. Dan 2 hal penting inilah yang menjadikan rema buat saudara dan saya. Dan saya yakin saudara pasti terus diberkati oleh Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan pada renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kesabaran kepada saudara dan saya. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Saat ini firman-Mu mengingatkan kepada kami agar kami tidak bersungut-sungut, bahkan bersumpah dan berbuat dosa. Oleh karena itu, biarlah di dalam kami menantikan kedatangan Tuhan, kami selalu berdoa berharap hanya kepada Tuhan, dan kami selalu sabar dalam kesesakan, sabar dalam segala hal, supaya kami tetap tidak berdosa kepadamu dan berkat Allah terus melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu,
hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di hadapan tahta